Satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri Franciscus Ong dan Margareta serta dua anaknya ditemukan rumah mereka di Jalan Villa Kebon Sirih, Palembang, Sumatera Selatan. Teman-teman, hari ini tanggal 23 Oktober. Jadi ada mailing ulang tahun. Malam itu, Franciscus memainkan piano miliknya yang ada di ruangan keluarga. Wajahnya terlihat sedih, pikirannya jauh melayang-layang, air matanya mengalir. Beberapa saat kemudian, pria 48 tahun itu memanggil asisten rumah tangganya, Dewi. Kepada Dewi, Franciscus meminta dibuatkan secangkir kopi. Dewi lantas bergegas pergi dan kemudian kembali dengan kopi panas pesanan majikannya itu. Franciscus orang Palembang asli. Dia merupakan seorang wira swasta. Awalnya, Franz sempat mengelola bisnis komputer namun gagal. Lantas, ia kembali merintis bisnis alat tulis. Semua bisnisnya itu ia rintis sendiri. Franz sudah menikah dan punya 2 orang anak. Sekilas rumah tangganya tampak akur dan harmonis. Semuanya tergambar dari foto-foto yang istrinya posting. Istri Franz, Liana, wanita yang sangat cantik. Pokoknya keluarga Franz terlihat keluarga idaman. Malam itu pikiran Franz melayang jauh. Ia kembali mengingat pertemuannya dengan sang istri, serta bagaimana awal ia merintis usahanya dari yang gagal hingga sekarang masih berjalan. Namun siapa yang tahu jika Franz hatinya sudah sangat remuk. Ternyata istrinya meminta cerai darinya. Bahkan kedua anaknya juga harus di bawah asuhan istrinya. Sudah beberapa kali dari istrinya mengantarkan pesan agar diceraikan. Liana sudah lelah dengan tingkah buruk suaminya. Franz sudah beberapa kali selingkuh. Bahkan terakhir kalinya Liana memergoki pesan singkat si wanita idaman lain itu dari handphone Franz. Franz tentunya tidak mengaku. Kalau sudah begini, pastilah keduanya ribut besar. Meskipun tahu jika kesalahan datang dari pihaknya, namun rupanya Franz menolak cerai. Bahkan Franz pernah mengancam bakal bundir di hadapan Liana. Namun untuk yang kali ini Liana ternyata sudah nekat untuk cerai dari Franz dan bakal membawa 2 orang anaknya pergi dari rumah. Keputusan itu sudah bulat. Franz takut, sedih, dan begitu kacau. Ia benar-benar tidak ingin pisah dari Liana. Ia tak ingin jauh dari 2 anaknya. Franz yang sudah patah hati dan tak ada teman cerita ini tak sanggup jika pisah dari keluarganya. Jalan satu-satunya ia harus pergi dari dunia ini. Namun Franz kembali terpikir jika ia meninggal, siapa yang akan menjaga keluarganya, membesarkan anak-anaknya. Franz takut jika anak-anaknya bakal susah jika ia tak ada lagi di dunia ini. Lantas Franz terpikir untuk mengumpulkan keluarganya di alam yang berbeda. Pria keturunan Tionghoa itu pergi meninggalkan pianonya, lantas kembali dengan senpi di tangannya. Wajahnya sangat kacau, ia kembali merenung atas rencana gilanya ini. Namun, ia kembali yakin jika masih di dunia ini dirinya pasti bakal berpisah dari keluarganya. Hanya dengan cara beginilah ia tetap bisa berkumpul bersama dengan istri dan anak-anaknya dan istrinya tidak akan minta cerai.
Franz lantas mengambil 2 lembar kertas. Di atas kertas itu ia tuliskan permintaan maafnya dan alasannya serta isi hatinya jika ia sangat mencintai keluarganya dan 2 anjing miliknya. 2 kertas itu lantas ia sandarkan di laptop miliknya. Dengan langkah pelan dan air mata, ia masuk ke kamar anak laki-lakinya dan satu letupan ia lepaskan tepat di wajah anak laki-lakinya yang saat itu sedang tidur. Lantas ia telungkupkan putranya itu di atas tempat tidur. Franz lantas berjalan ke arah kamar anak perempuannya dan satu letupan juga ia lepaskan ke arah anak perempuannya itu dan ia pun kembali menelungkupkan putrinya itu. Franz lantas berjalan masuk ke kamarnya. Di sana istrinya Liana sedang tertidur pulas dan Liana pun menghembuskan nafasnya di atas kasur. Franz menangis atas apa yang sudah ia perbuat, namun ini baginya merupakan solusi untuk masalah hidupnya. Franz lantas mengunci pintu kamar dan saat itulah Franz menyusul keluarganya. Keesokan paginya Dewi datang, namun ia heran mengapa rumah majikannya itu masih tertata rapi. Bahkan anak-anak majikannya tidak seperti pagi biasanya yang sudah sibuk untuk berangkat sekolah. Dewi lantas pergi ke kamar anak laki-laki bosnya itu. Di sana ia melihat remaja itu tidur terlungkup. Lantas Dewi mendekati anak majikannya itu untuk dibangunkan sekolah. Namun pemuda itu diam saja. Dewi yang penasaran lantas membalikkan tubuh majikannya itu setelah dilihatnya tidak bergerak sama sekali. Saat itulah Dewi menyaksikan wajah anak majikannya itu sudah berlumuran. Karena ketakutan, Dewi memanggil Sarah adiknya yang juga bekerja di sana. Keduanya pun bergegas ke kamar putri majikannya. Namun hal yang sama ia dapatin. Kedua YRT itu pun lari keluar rumah memanggil supir keluarga. Setelahnya ketika ketiganya hendak masuk kamar bosnya itu, kamar sudah terkunci. Mereka pun histeris memanggil tetangga lainnya. Pada akhirnya, bukannya hanya melihat 2 majikannya mereka yang sudah tidak bernyawa, Dewi dan Sarah juga menemukan 2 ekor anjing majikannya yang sudah tak bernyawa di kamar mandi yang juga terluka akibat senpi. Awalnya semua orang yakin mengira di sana jika Franz sang majikan menjadi korban perampokan, hingga pada akhirnya Polresta Palembang mengumumkan jika Franz lah pelaku utama. Setelah 2 kertas bertuliskan tangan Franz menceritakan semuanya. Dewi benar-benar tak menduga apa yang sudah terjadi. Padahal tadi malam Franz masih mengumpulkan karyawan-karyawannya untuk meeting pekerjaan mereka. Bukan hanya Dewi saja, keluarga majikannya itu pun tak percaya atas apa yang sudah terjadi. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Terima kasih sudah menonton video saya dan tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.